Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara dalam perayaan Paskah pada tahun 2020 ini. Kami juga berharap Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19. Tentunya kami juga berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua bersuka cita dalam perayaan Paskah meski berada di rumah masing-masing. Dan sebelum kita memasuki ibadah perayaan Paskah, ada beberapa warta yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu warta lisan mengenai pelaksanaan peduli pandemik COVID-19. Merespon perkembangan yang muncul akibat pandemik COVID-19 dan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara dan iman kepada Tuhan, Bidang Kespel GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung telah memberikan bantuan ke beberapa rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Rotin Sulu, bantuan berupa 5 box masker, 20 box sarung tangan, 10 piece baju pelindung, dan 1 liter hand sanitizer. Yang kedua, Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, bantuan berupa 72 masker dan 100 piece baju pelindung diri. Ketiga, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, ini bergabung dengan komunitas lain, sumbangan berupa 10 box sarung tangan, masker medis hijau, masker N95 dan hand sanitizer. Dan rumah sakit keempat yaitu Rumah Sakit Dustira berupa 100 piece baju pelindung diri. Bantuan tersebut masih akan terus diberikan selama dibutuhkan melalui program bantuan ini. Kami mengetuk hati jemaat untuk berpartisipasi dengan turut serta membantu berupa masker, sarung tangan, dan APD. Bagi jemaat yang ingin membantu dapat menghubungi Penatua Marlen di 0811 247 755. Warta kedua, Tim Diakonia Darurat Peduli Pandemi COVID-19. Merespon kondisi ini, Majelis Jemaat GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung membentuk Tim Diakonia Darurat Pandemi COVID-19 yang bertujuan membantu anggota jemaat dan simpatisan GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung yang terdampak langsung dan tidak langsung, khususnya secara ekonomi dan memang layak mendapatkan perhatian dan bantuan. Sejak 31 Maret 2020, GKI Jalan Maulana Yusuf Bandung juga menyediakan makan siang gratis berupa 50 bungkus paket per hari bagi para ojek online, pemulung, tukang sampah, dan orang-orang yang mata pencahariannya mungkin terganggu karena dampak pandemik COVID-19. Untuk itu bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Jalan Maulana Yusuf Bandung yang tergerak ingin berpartisipasi dalam memberikan bantuannya melalui rekening BCA dengan nomor akun 282 300 401 atas nama Gereja Kristen Indonesia dengan menambahkan angka 19 pada nominal persembahan. Contoh 1.019.000 rupiah, atau dapat menghubungi Penatua Bintang Tambunan di 081 2208 42496. Warta yang ketiga adalah ngopi bareng GKI MY. Mulai 1 April 2020, kami akan menyapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Jalan Maulana Yusuf nomor 20 Bandung melalui program Ngobrol untuk Pertumbuhan Iman bareng GKI MY yang disingkat dengan ngopi. Yang dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Program tersebut dapat diakses melalui channel YouTube
GKI Maulana Yusuf. Warta yang keempat, pemahaman Alkitab. Pemahaman Alkitab Jumat mulai tanggal 17 April 2020 diadakan melalui Skype pada pukul 17 yang akan dipimpin oleh Pendeta Bernadette Florensa dengan tema menderita namun tetap bersukacita. Diambil dari bacaan 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 9. Demikianlah keempat warta yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Inilah kabar baik itu. Kubur telah kosong, Kristus telah bangkit. Haleluya. Inilah kabar baik itu. Terangnya bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Haleluya. Inilah kabar baik itu. Dulu kita bukan siapa-siapa, kini kita menjadi domba gembalaannya. Haleluya. Kristuslah sumber damai kita. Damai yang tak dapat diberikan dunia, damai yang kita sebarkan kepada dunia. Haleluya. Kristus bangkit soranglah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Hai tinggalkan maut kelam, haleluya. Ikut Dia yang menang, haleluya. Bangkitkan manusia, haleluya. Dalam kebangkitannya, haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan. Ia menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh Ia telah bangkit. Haleluya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur Ia buka, tanda Kau menang. Di
Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menyertai dan terus bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan untuk kembali merayakan Paskah, kebangkitan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Kami pada saat ini hendak kembali mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan ini sungguh-sungguh membuat kami semakin bersuka cita dan berpengharapan menjalani hari-hari ke depan tanpa dikuasai oleh ketakutan, karena Yesus Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa maut dan kuasa ketakutan. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan firman itulah yang akan memampukan kami untuk kami melakukan banyak hal di sepanjang kehidupan ini. Kami siap disapa oleh firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 mulai ayatnya yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya saya rindu sekali bisa berjumpa langsung dengan Bapak Ibu dalam tatap muka. Saya rindu bisa merayakan Paskah kembali bersama dengan Bapak Ibu. Tapi apa daya ya Bapak Ibu, situasi kondisi bangsa kita belum aman karena pandemik COVID-19 membuat kita mesti menahan diri dulu. Jadi Paskah tahun ini kita rayakan di rumah saja. Bapak Ibu dan Saudara, saya adalah orang yang selalu berusaha mempersiapkan segala sesuatu dari jauh-jauh hari. Saya tidak terlalu suka dengan yang mendadak-mendadak ya, kecuali tahu bulat. Yang digoreng dadakan bolehlah, saya suka gitu ya. Kenapa? Karena saya orang yang penakut. Jadi karena saya penakut, maka saya berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari. Ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di depan sana membuat saya takut
dan karenanya saya harus siapkan banyak hal sebaik-baiknya. Saya takut akan masa depan saya takut apa ya yang akan terjadi besok, maka saya rencanakan ini dan itu. Nah, itulah manusia. Pasti Bapak Ibu mungkin juga mengalaminya. Ketidakpastian akan masa depan, inilah yang membuat manusia takut dan khawatir akan banyak hal. Manusia gelisah dan dia merasa apa yang akan terjadi di masa depan itu sesuatu yang begitu menakutkan. Betul bahwa manusia bisa merencanakan ini dan itu, memprediksi tentang masa depannya, tapi kan belum tentu yang direncanakan dan yang diprediksikan itu yang terjadi. Nah, itulah sebabnya kemudian manusia mencoba cari cara mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Manusia mencoba mengatasi rasa takut dan gelisahnya dengan memikirkan hal-hal di masa depan. Situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang kita tahu belum aman dari pandemi COVID-19, buat saya juga cukup membuat banyak orang dan saya juga kadang-kadang dihinggapi rasa takut. Rasa takut ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan, pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Aduh, besok gimana ya? Kalau saya keluar rumah aman enggak ya? Kalau saya ketemu sama orang bagaimana ya? Apakah saya tertular? Apakah saya menulari orang lain? Barangkali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara punya pikiran yang sama juga seperti saya. Mau begini takut, mau begitu takut, ketemu orang takut, keluar rumah untuk urusan yang penting takut. Takut tidak bisa makan, takut kehabisan bahan makanan, dan berbagai ketakutan-ketakutan lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya berpikir rasanya tidak ada yang salah atau keliru dengan rasa takut. Kita merasakan, kita mengalami ketakutan, itu adalah hal yang wajar, manusiawi. Justru kalau manusia tidak punya rasa takut, dia akan nekat. Kalau manusia tidak punya rasa takut, maka dia akan seenaknya. Kalau manusia tidak punya rasa takut, maka dia tidak akan memperhitungkan segala sesuatu, main hajar saja. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi tidak wajar ketika ketakutan itu kemudian membuat kita tidak bisa berpikir jernih dan menjadi panik. Ketakutan yang berlebihan akan membawa kita pada asumsi-asumsi yang negatif, kecurigaan-kecurigaan, dan akhirnya menciptakan tindakan yang berbahaya, baik bagi dirinya maupun juga bagi orang lain. Kalau dikatakan tadi, rasa takut itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang manusiawi, lalu bagaimana kita bisa mengontrolnya supaya tidak dikuasai ketakutan? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Paskah. Kemenangan Yesus atas maut, mengalahkan ketakutan dan kematian. Dalam bacaan Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10 tadi, diceritakan bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus di hari pertama minggu itu. Ketika fajar menyingsing, mereka pergi menengok kubur Yesus, orang yang mereka kasihi. Para perempuan ini pergi ke kubur Yesus tentu diliputi kesedihan, kehilangan orang yang selama ini menjadi teladan, kehilangan orang yang mungkin selama ini menjadi pelindung mereka. Mereka pergi ke kubur Yesus dengan perasaan pesimis. Yesus sudah mati. Apakah mungkin dia hidup kembali seperti Lazarus atau orang-orang yang pernah dia bangkitkan? Para perempuan ini pergi ke kubur Yesus dengan perasaan takut juga. Kalau Yesus bisa ditangkap, dihukum, dan kemudian mati, bagaimana dengan kami? Apakah kami juga akan
menerima atau mengalami hal yang sama. Mereka pergi ke kubur Yesus dengan perasaan hilang harapan. Kalau Yesus sudah mati, lalu siapa yang akan melindungi kami? Kalau Yesus sudah terbaring, siapa yang menjadi sumber teladan kami? Bapak, Ibu, dan saudara, perasaan-perasaan itu dialami, dirasakan oleh perempuan-perempuan ini. Dalam perasaan yang begitu bercampur aduk, mereka hanya punya satu tujuan. Kami mau menengok kubur Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara, di tengah perasaan-perasaan yang sedang dialami oleh para perempuan ini, Allah menunjukkan kuasa-Nya. Kedahsyatan kuasa Allah dinyatakan melalui gempa bumi yang hebat saat kematian Yesus. Kedahsyatan kuasa Allah dinyatakan kembali juga melalui gempa bumi yang dahsyat, yang hebat ketika kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat, itu terjadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kuasa Allah itu diwujudkan, kedahsyatan kuasa Allah itu dinyatakan dalam sebuah gempa bumi. Pada saat Yesus mati dan juga pada saat Yesus dibangkitkan. Malaikat Tuhan muncul menggulingkan batu penutup kubur Yesus, dan melalui malaikat tersebut para perempuan ini dikuatkan. Mereka dikuatkan untuk menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para perempuan itu kemudian pergi dengan takut, tetapi juga dengan perasaan sukacita yang sangat besar. Di satu sisi mereka merasa takut, tapi di sisi lain mereka dipenuhi sukacita yang sangat besar. Karena mereka mengalami sebuah kejadian yang luar biasa. Perjumpaan para perempuan ini dengan Yesus yang bangkit membuat mereka merasakan sukacita, dan kemudian mereka menampakkan diri kepada para murid-murid bercerita tentang apa yang mereka alami. Dan kita tahu Yesus yang bangkit juga kemudian menampakkan diri kepada para murid untuk meneguhkan iman para murid. Bahwa melalui para murid inilah maka dunia harus mendengar berita kebangkitan Yesus Kristus. Ketakutan dikalahkan oleh sukacita kebangkitan Kristus. Para murid diteguhkan imannya ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Yang tadinya mereka takut, ketika berjumpa dengan Yesus yang bangkit, sukacita itu meluap. Dan sukacita itulah yang memampukan mereka untuk bersaksi kepada sebanyak mungkin orang tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita inilah yang mestinya dirasakan oleh kita saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara tentu masih ingat dengan komitmen 40 hari yang kita tulis pada saat Rabu Abu yang lalu. Gimana hasilnya, Bapak, Ibu? Ada yang berhasil sampai hari ini memenuhi komitmen itu, atau sudah lupa? Oh iya ya, pernah ya bikin komitmen itu. Atau karena beberapa minggu terakhir kita melihat, kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan berkaitan dengan pandemi COVID-19, perhatian kita jadi teralihkan karena itu. Di awal mungkin ketika kita melakukan komitmen itu ada rasa ragu dan takut. Saya pun mengalami. Ketika saya mencoba untuk meniatkan hati, tahun ini saya berkomitmen mau puasa, mau pantang apa ya. Saya berpikir dulu, saya sanggup nggak? Saya bisa nggak 40 hari tanpa ini, tanpa itu, tidak ini, tidak itu. Ragu-ragu, sempat takut, sempat merasa kayaknya tidak sanggup begitu ya. Tapi setelah dijalani Bapak Ibu dan konsisten, ternyata sanggup juga. Ternyata bisa terlewati 40 hari menjalankan komitmen
yang dibuat pada saat ibadah Rabu Abu. Bapak Ibu bagaimana? Adakah yang berhasil atau sudah lupa atau teralihkan karena pandemi COVID-19? Kalau Allah selalu menyatakan kedahsyatannya pada manusia, maka seharusnya manusia tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Bagi saya, orang yang percaya penuh akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan, dia tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh ketakutan. Dan dia tidak akan ambil pusing dengan apa ya yang akan terjadi esok. Dia tidak akan pusing dengan kekhawatiran besok akan terjadi apa, besok saya akan bagaimana. Karena dalam hatinya, dalam keyakinannya, apapun yang akan terjadi di depan sana, orang yang percaya penuh pada kuasa dan pemeliharaan Allah, dia yakin bahwa segala sesuatu itu ada dalam kendali tangan Tuhan. Dan yang perlu dilakukan adalah menjalani hidup sebaik mungkin. Fokus hidupnya bukan pada bagaimana saya mengantisipasi segala hal ke depan. Tapi fokusnya adalah bagaimana kuasa Kristus itu bekerja dan kebenaran akan cinta kasih-Nya nyata sehingga sanggup melakukan banyak perkara. Bapak Ibu dan Saudara, baru-baru ini saya mengadakan sebuah percakapan dengan salah satu calon pendeta. Dia menceritakan bahwa sepanjang perjalanan hidupnya ketika dia sedang kuliah, beberapa kali dia berniat untuk berhenti karena kondisi keuangan keluarganya yang tidak mendukung. Di semester kedua ketika harus membayar SPP begitu ya, usaha orang tuanya bangkrut. Pinjaman di bank begitu besar, beasiswa dari sinode belum bisa dia dapatkan. Dia ingin berhenti, gak sanggup. Mumpung baru semester kedua, belum rugi apa-apalah, setidaknya itu yang ada dalam pikirannya. Tapi ketika dia hendak memutuskan untuk berhenti, tanpa diduga sebuah gereja besar mensponsori dia. Di akhir masa kuliahnya juga demikian, dia berniat untuk udah saya kerja saja, membantu orang tua melunasi pinjaman di bank begitu ya. Dia merasa sudah cukup lah, gak apa-apa, gak harus sarjana, yang penting saya punya ilmunya. Gak apa-apa saya berhenti di tengah jalan, toh ini sudah akhir-akhir masa kuliah saya berhenti saja karena kembali lagi masalah keuangan, tidak sanggup membayar. Dan dia harus menolong orang tuanya melunasi pinjaman di bank. Tapi kembali lagi tangan Tuhan menolong. Ada orang yang mengontrak bangunan bekas usaha mereka dulu, sehingga pinjaman di bank akhirnya lunas terbayar. Dari pengalamannya ini, dia mengatakan pada saya bahwa saya terlalu banyak menghabiskan waktu dan pikiran saya untuk mengatasi dan mengantisipasi rasa khawatir saya. Padahal seharusnya yang saya kerjakan adalah percaya dan berserah penuh pada Tuhan sambil melakukan bagian saya sebaik mungkin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah perasaan takut yang mungkin sekarang Bapak Ibu dan Saudara sedang rasakan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, hal yang paling menakutkan sekalipun, yaitu kematian, dikalahkan oleh Dia. Maka bersukacitalah, karena sukacita inilah yang akan memampukan kita untuk keluar dari kuasa ketakutan. Sukacita inilah yang memampukan kita untuk akhirnya berani menjalani banyak hal di tengah-tengah kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan-ketakutan yang ada. Pemeliharaan, pertolongan, dan kehadiran Allah membuat kita akan menjadi sanggup menjalani hari-hari ke depan. Kita tidak tahu
sampai kapan kondisi dan situasi seperti ini akan berlangsung. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Yesus yang hidup dan bangkit akan sanggup menghidupkan dan membangkitkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Menghidupkan dan membangkitkan semangat kita. Kita punya keluarga yang saling menguatkan, kita punya persekutuan yang saling mendoakan, kita punya komunitas yang saling menolong. Dan semua itu adalah bentuk pemeliharaan dan pertolongan Allah yang Allah sedang kerjakan di masa-masa sulit ini. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara merayakan Paskah bersama dengan anggota keluarga di rumah masing-masing. Bersukacitalah, bersyukurlah. Karena kita masih diberikan kesempatan merayakan Paskah bersama dengan orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Melalui kehadiran merekalah kuasa dan kasih Kristus yang bangkit sedang dinyatakan. Bersukacitalah dan bersyukurlah, sebab kita yakin bahwa Kristus yang bangkit akan menolong kita melewati masa-masa sulit ini. Bersukacitalah, beranilah menghadapi hari-hari ke depan, beranilah menghadapi hal-hal yang sulit di depan, beranilah menghadapi masa-masa sulit di depan, karena Kristus yang bangkit ada bersama-sama dengan kita. Selamat menghayati masa Paskah, selamat merayakan Paskah bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah masing-masing, dan biarlah tahun ini menjadi tahun yang istimewa karena kita merayakan Paskah yang istimewa, yaitu Paskah di rumah saja bersama dengan seluruh anggota keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa tidak mudah bagi kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Kami merasakan ketakutan, kami khawatir, kami gelisah. Kami tidak tahu sampai kapan situasi dan kondisi bangsa ini akan terus-menerus seperti ini. Kami sungguh hanya berpengharapan kepada Engkau saja. Maka Tuhan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan kami. Kami sungguh meyakini dan percaya bahwa Kristus yang bangkit dan hidup akan memampukan kami, akan menghidupkan kami dan membangkitkan semangat kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa sulit ini, seringkali kami hanya berfokus pada kekuatan diri kami sendiri, sehingga kami lupa akan keberadaan dan kuasa-Mu yang luar biasa. Biarlah dalam peristiwa Paskah ini kami semakin diteguhkan bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, bahwa Yesus yang bangkit sanggup menolong kami, dan bahwa ada banyak orang di sekeliling kami akan terus mendukung kami. Kami sungguh menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kami hanya ke dalam tangan dan kuasa kasih Tuhan saja. Dan kami menantikan pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Biarlah hidup yang Tuhan berikan kepada kami pakai untuk kami dapat membagikan banyak hal pada banyak orang. Biarlah hidup yang Tuhan berikan pada kami pakai untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami selalu. Kristus yang bangkit akan memampukan kami bersaksi tentang kebaikan dan karya cinta kasih-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji pengakuan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Dalam momen perayaan Paskah tahun ini, kami merasakan sesuatu yang berbeda karena kami merayakannya di rumah kami masing-masing. Tidak ada lagi perjumpaan dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kami. Tidak ada lagi tatap muka langsung dengan mereka karena kami semua merayakannya di rumah. Tapi kami melihat bahwa momen ini menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kami, bahwa kami dapat merayakannya bersama dengan seluruh anggota keluarga kami di rumah kami masing-masing. Seringkali karena begitu banyak kesibukan, persiapan-persiapan, dan hal-hal lain yang kami lakukan di luar rumah, membuat kami kehilangan waktu dan kesempatan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi di rumah. Maka Tuhan, pada saat ini kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan, kami dapat merayakan Paskah bersama dengan mereka di rumah kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami teringat akan orang-orang yang tidak dapat berkumpul dan berjumpa dengan orang-orang yang mereka kasihi di rumah, karena mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka yang harus mengobati, mereka yang harus merawat para pasien yang terkena virus COVID-19 di rumah sakit, mereka yang harus melakukan penjagaan, mereka yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak orang di jalan, dan mereka yang lainnya lagi yang karena kondisi dan situasi memaksa mereka tidak dapat diam di rumah. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kuatkan mereka, berikan kesehatan yang baik supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh dan penuh syukur serta sukacita. Kami juga berdoa bagi anggota keluarga yang mereka tinggalkan di rumah mereka masing-masing. Kiranya dukungan doa kami ini boleh menguatkan mereka semua sehingga mereka mengerti dan paham akan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota keluarga mereka yang berada di luar rumah tersebut. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang pada saat ini berada dalam perawatan di rumah sakit karena terinfeksi virus COVID-19. Tuhan hiburkan mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan yang pulihkan dan sembuhkan mereka. Berikan semangat dalam hati mereka supaya mereka dapat melewati masa-masa sulit ini, supaya mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan menyembuhkan mereka, dan pada akhirnya mereka dapat kembali berjumpa dengan seluruh anggota keluarga di rumah mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami mendukung, kami mendoakan, dan kami memperhatikan mereka yang ada di luar sana, yang karena tugas dan tanggung jawab mereka harus melakukan berbagai hal, dan kami yakin bahwa cinta kasih Tuhan juga menyertai mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami menutupnya dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 1 Petrus 1 ayat 3 dan Mazmur 106 ayat 1. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena kemuliaan Allah kita pancarkan terus. Haleluya, 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 haleluya. Langit bernyanyi gembira, haleluya, karena hidupku di dalam kasih besar. Haleluya, 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 haleluya. Marilah saudara, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam situasi bangsa dan negara dalam keadaan sulit seperti saat ini, kami masih selalu bersyukur seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan di dalam menghadapi semua ini. Tuhan, jadikanlah kami juga saluran berkat bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan. Dan kami percaya semua ini datang daripada-Mu sendiri. Tuhan, kami menaikkan doa persembahan ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hadapilah hidup di depanmu dengan berani. Masa depan memang penuh ketidakpastian yang menakutkan. Tuhan tidak mengenyahkan ketakutan saudara, tetapi kehadirannya akan menyertai saudara, sehingga sukacita kebangkitan Tuhan akan melampaui ketakutan saudara. Hidup menjadi ceria dan bermakna karena Yesus hidup.
sebab Dia hidup. Bila kelak hidupku usai, lenyap sudah deritaku, lewat timbang ku disambutnya, kan ku lihat terangnya karena Dia hidup. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar, sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.